Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan dan hayati pada kesempatan ini. Mari persiapkan diri, hati dan pikiran, serta sikap untuk bersama dengan firman Tuhan kita. Kali ini renungan kita cukup panjang. Dimohon ada kekuatan masing-masing untuk sampai selesai, jangan sampai di tengah jalan aja. Karena dengan renungan ini diharapkan para pendengar dipersiapkan menjadi apologet yang luar biasa di tengah-tengah zaman sekarang. Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yehova Yesus Kristus, Roh Kudus, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita dalam menyambut dan merenungkan firman yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bersekutu dalam firman-Mu melalui channel ini. Kami membuka hati dan pikiran serta hidup kami untuk menerima firman-Mu, supaya dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup kami bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkan dan mematuhi Engkau. Amin. Firman yang akan kita sambut untuk kehidupan kita diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal ke-5 ayat pertama hingga ke-5 di Minggu Rogate tanggal 9 Mei 2021 ini. Marilah kita dengarkan apa yang dinasihatkan Apostel Yohanes sebagai Apostel Yesus Kristus kepada kita, agar kehidupan, persekutuan, dan mutu kekristenan kita semakin baik dan semakin kuat, dan hidup kita semakin berhasil guna di dunia ini sebelum kita ke surga. 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman yang akan kita dalami, dan dari sana kita akan temukan kehendak Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu untuk kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Dan berbahagialah serta diberkatilah siapapun yang mendengar dan menghayati, memelihara dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita simak dan petik makna firman ini satu persatu. Yang pertama, Allah melahirkan anak Allah, Yesus Kristus. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kristen tidak memperanakan Allah. Tidak ada syirik dalam iman Kristiani. Dalam kitab suci Alkitab ada sabda Tuhan kepada raja yang diurapi mengatakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Baca Mazmur 2:7. Kemudian penulis surat Ibrani memahami sabda ini juga dikatakan kepada Yesus Kristus, anak Allah. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya,
Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Demikian Ibrani 5 ayat 5. Dalam berita di Alkitab, umat Israel dan umat Kristen sering disapa sebagai anak-anak Allah atau dipanggil oleh Tuhan dengan anak-anakku. Baca Yesaya 43 ayat 6, Yesaya 45 ayat 11, Yeremia 3 ayat 19, Yehezkiel 16 ayat 21, 2 Korintus 6 ayat 18, Yohanes 13 ayat 33. Umat Kristen sering disebut anak-anak Allah. Baca Roma 8 ayat 16, 19 21, 9 ayat 8, Lukas 6 ayat 35, 20 ayat 36, Yohanes 1 ayat 12, 11 ayat 52, Galatia 3 ayat 26, Filipi 2 ayat 15, 1 Yohanes 3 ayat 1, 2, 10, pasal 5 ayat 2, pasal 5 ayat 2 juga. Umat Israel pernah sekali dikatakan sebagai anak-anak Tuhan Allahmu. Huyoye este kuriu tu teu humon hemon. Atau Banim atem la Yahweh Elohim. Ulangan 14 ayat 1. Dalam Alkitab, Yesus itu disebut anak Allah 45 kali. Anak tunggal Bapa 1 kali, Yohanes 1 ayat 14. Anak Allah yang maha tinggi 1 kali, Lukas 1 ayat 22. Anak manusia 85 kali, anak domba 35 kali. Penggunaan istilah anak dalam anak-anak Allah, anak-anakku, anak Allah, anak tunggal Bapa, anak Allah yang maha tinggi, anak manusia, anak domba, dan dalam kata diperanakan yang disebut di atas, tidak ada hubungannya dengan kelahiran seorang anak dari rahim seorang perempuan sebagai hasil hubungan seksual sesuatu pasangan suami istri. Ada juga penggunaan kata anak di dunia sekuler yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang lahir dari seorang ibu. Misalnya seperti dalam sebutan anak kunci, anak tangga, anak jalanan, anak kampus, anak mata, di mana kata anak di sana tidak ada hubungannya dengan lahir secara jasmani dari sepasang suami istri. Sebutan-sebutan itu digunakan dalam rangka menerangkan status khusus daripada yang disebutkan itu sebagai anak menurut konteks masing-masing atau pemahaman yang disiratkan ke dalamnya. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu anak domba, itu sama sekali bukan berarti bahwa Yesus dilahirkan seekor domba betina, tetapi sebutan itu hendak mengatakan bahwa Yesus adalah kurban penebus dosa sebagai analogi atau penggenapan daripada anak domba yang digunakan dalam ritus-ritus pengorbanan bangsa Israel sebagai kurban penebus dosa, kurban pendamaian, kurban keselamatan. Bahwa Yesus disebut anak manusia juga bukan berarti bahwa dia manusia biasa yang dilahirkan Maria, buah benih dari suaminya Yusuf. Walaupun dalam silsilah Yesus yang ditulis dalam Injil Lukas bahwa Yesus yang berumur 30 tahun itu menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, hon huyos hos emoniseto Yosef. Bahasa Ibraninya mah seneksap haya ben Yosef, Lukas 3:23. Itu anggapan orang, tetapi yang sebenarnya menurut Injil Matius, Yusuf tidak memperanakan Yesus yang disebut Kristus, walaupun Yesus lahir dari Maria, istri Yusuf. Bandingkan Matius 1 ayat 16. Tetapi sebutan anak manusia menunjuk kepada anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Bukan analogi daripada sebutan anak manusia yang sering digunakan dalam kitab Yehezkiel. Baca di sana banyak ayatnya. Yesus disebut anak Allah huios tuteu karena Allah sendiri memperanakannya atau melahirkannya, membuatnya datang ke dunia. Tetapi bukan seperti sepasang suami istri memperanakan putra mereka, karena Allah tidak mempunyai istri, melainkan karena firman atau logos dabar Allah yang adalah Allah nuzul atau menjadi manusia atau sarks, Yohanes 1 ayat 14, dengan membuat Maria mengandung daripada Roh Kudus, Lukas 1 ayat 26-38. Dengan demikian Yesus yang disebut Kristus menjadi satu-satunya manusia yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Yesus Kristus adalah Tuhan, yang artinya yang diberi segala kuasa yang ada di surga dan di bumi.
Matius 28 ayat 18. Yang dalam dirinya pribadi ilahi yang dimilikinya sebagai firman yang adalah Allah tetap ada, dan karena itulah dia adalah penampakan Allah yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah melahirkan anak Allah didorong oleh kasihnya kepada umat manusia dan segala ciptanya. Yohanes dalam kitab Injil Yohanes dan 1 Yohanes memberitahu tentang kasih Allah tersebut dan bagaimana kasih itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan beriman dan berkehidupan sehari-hari atau berkehidupan berjemaah. Kasih itu menjadi topik utama dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Ini dapat dilihat dari penggunaan kata kasih dalam kitab dan suratnya tersebut. Dari 143 kata kerja agapao, mengasihi dalam PB, ada 37 kali atau terbanyak digunakan dalam Injil Yohanes. Dan 28 kali juga terbanyak dalam surat 1 Yohanes. Dari 116 kali kata benda agape, kasih, dalam PB digunakan dalam Injil Yohanes 7 kali dan 18 kali dalam surat 1 Yohanes. Sedangkan dari 61 kali kata benda agapetos yang dikasihi digunakan dalam 1 Yohanes sebanyak 6 kali. Dapat dikatakan bahwa dalam kitab dan surat-surat karya Apostol Yohanes, pemberitaan dan pembahasan utama adalah tentang kasih atau hal mengasihi, serta terapannya dalam kehidupan beriman dan kehidupan berjemaat pengikut Yesus Kristus yang sejati. Yohanes melebihi Paulus dalam melihat pentingnya kasih dan mengasihi itu. Yohanes memulai pemberitaan tentang kasih itu dengan merumuskan yang menjadi inti utama pemberitaan keseluruhan isi kitab Perjanjian Baru dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dalam surat 1 Yohanes ditegaskan bahwa Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Seluruh pemberitaan atau berita tentang Yesus dalam Injil Yohanes merupakan kisah tentang kasih Tuhan Allah tersebut. Lalu dalam surat 1 Yohanes, Rasul Yohanes melanjutkan penjelasan bahwa Allah mengasihi umat manusia, terutama pengikut Yesus, dan bagaimana manusia atau pengikut Yesus wajib mengasihi Allah dan sesamanya manusia. Tuhan Allah mengasihi umat manusia karena Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16b, 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapapun, entah itu orang berdosa yang anti Kristus dan orang beriman, orang yang pro Kristus, yang mengenal Tuhan Allah, Jehovah Elohim, sebagai kasih, harus mempunyai keberanian untuk berdoa, berrogati atau berorare kepada Tuhan. Tuhan yang adalah kasih pasti menunjukkan kasihnya kepada orang yang berdoa tersebut. Kasih itu yakni Tuhan Yesus Kristus telah berjanji mengabulkan doa-doa yang disampaikan kepadanya berdasarkan kasih. Makanya hai kamu orang-orang ateis, orang religius, orang anti Kristus, kalau pikiranmu buntu, kerjamu gagal, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Kami melakukan seperti itu. Yesus tidak akan marah-marah kepadamu karena dia adalah kasih. Yang keluar dari diri dan kata-katanya pasti kasih. Baca misalnya Yehezkiel 33:11. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang banyak penganut agama lain tidak mengerti tentang keyakinan Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir dari Tuhan Allah, Jehovah Elohim, dan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mereka mempertanyakan, mengapa Tuhan orang Kristen itu harus lahir dari manusia atau dari Maria? Yesus itu adalah manusia biasa, nabi seperti nabi lainnya, kata mereka. Atas dasar ini mereka menuduh umat Kristen menyembah atau mempertuhan manusia, Yesus Kristus,
dan perbuatan Kristus itu mereka tuduh sebagai perbuatan syirik atau menduakan Tuhan, karena musyrik adalah orang yang menduakan Allah. Mereka dengan lantang mengatakan bahwa Kristen itu memperanakan Allah. Mereka menuduh Kristen itu sesat, dan oleh karena itu mereka ingin memaksa orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagaimana diberitakan dalam kitab suci mereka. Padahal tak mungkin itu. Berita tentang Isa Al-Masih yang ada dalam Injil yang mereka pegang sebenarnya bukanlah berita Injil, dan aneh mereka menuduh Kristen memasukkan Injil Kristus, anak Allah. Karena mereka gagal paham tentang iman Kristen, mereka menuduh Kristen itu musyrik, dan menurut barisan fanatik radikal mereka, umat Kristen itu harus diperangi karena bagi mereka Kristen seperti itu terhitung sebagai sesat. Mereka yang fanatik radikal itu ingin menghapus semua orang Kristen dari bumi atau melakukan religioside. Katanya bagi mereka perbuatan seperti itu berpahala, padahal di pihak lain agama mereka mengajarkan bahwa agama mereka itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala isi alam, termasuk bagi umat yang tidak seiman dengan mereka. Demi penyingkiran umat Kristen dari bumi, mereka mempraktekkan dosa orang Kristen di zaman reformasi, yakni cuius regio, eius religio. Agama penguasa daerah wajib menjadi agama seluruh penduduk di daerah itu. Kita tegaskan di sini bahwa mereka gagal paham tentang kepercayaan Kristen kepada Tuhan Allah yang jelas-jelas bukan seperti kepercayaan mereka kepada Allah sembahan mereka. Mereka gagal memahami bahwa Tuhan Allah atas kemahakuasaannya mampu menjadi manusia, dan manusia penjelbaannya menjadi 100% manusia atau manusia sejati, sepenuhnya manusia, dan 100% Tuhan Allah, Allah sejati, sepenuhnya ilahi. Jadi Kristen bukan mempertuhan manusia biasa. Mereka menolak Yesus Kristus yang dalam kitab suci mereka bernama Isa Al-Masih memiliki keilahian yang sempurna sama seperti Allah. Walaupun dalam kitab suci mereka dikatakan bahwa Yesus Kristus Nabi Isa Al-Masih itu adalah kalimat Allah, kalam Allah itu firman Allah, dan roh Allah. Bagi mereka kalam Allah dan roh Allah adalah kekal dan ilahi. Dalam kesaksian di Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman kekal Allah yang sama kekalnya dalam atau dengan diri Allah sebelum dunia ada. Kemudian berproses menjadi manusia, yakni dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah atau gadis perawan Maria, firman yang ilahi kekal yang sudah ada sebelum dunia ada, dan ada kekal dalam diri Allah Bapa, berinkarnasi, artinya menjadi karnus daging atau manusia, berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Dan setelah di dunia, firman kekal itu bernama Yesus Kristus, anak tunggal Bapa atau anak Allah yang Tuhan kasihi, anak tunggal Bapa, anak Allah yang maha tinggi. Dia bernama Immanuel atau Allah yang bersama kita. Sebagai Yesus Kristus atau Mesias, dia tetap firman ilahi, tetapi lahir atau nuzul menjadi manusia. Dari itu benar kalau Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 12 ayat 45. Yesus menegaskan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, satu dalam keilahian. Dalam doanya Yesus mengatakan kepada Bapanya, kita adalah satu, Yohanes 17 ayat 22. Dia adalah Alfa yang awal atau El yang awal itu ada akar kata daripada nama Allah, dan Omega yang akhir. Yesus Kristus yang akhir karena dialah penentu apakah manusia masuk surga atau neraka, bukan yang disebut Allah atau yang awal. Hanya disebut yang awal. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 1 ayat 19. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Semua tentang Yesus yang dikatakan dalam Injil bukanlah rekayasa teologi para penulis Injil, melainkan kesaksian Yesus Kristus sendiri untuk menegaskan bahwa dia dilahirkan Tuhan Allah
dengan mengambil proses inkarnasi atau sebagai manusia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, bekerja, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit dari kematian, hidup lagi, naik ke surga, kemudian berada kembali dalam diri Allah yang kekal. Yesus Kristus yang lahir itu harus dicintai atau dikasihi umat Kristen, sama seperti mereka mencintai atau mengasihi Yahweh Elohim, Jehovah Dewata, Bapa yang melahirkan Yesus Kristus. Yang sulit bagi kita, yang sulit dipahami kadang-kadang adalah keyakinan mereka bahwa kalam Allah yang nuzul menjadi kitab suci mereka sebelum nuzul tidak berada dalam diri Allah, melainkan tertulis di suatu papan Lauhul Mahfuz di sorga, dan katanya itu kekal. Dari sana malaikat Jibril membacakannya. Menurut saya hanya diri dan yang ada dalam diri Allah, ya, di firman-Nya yang kekal dan ilahi. Kalau yang di samping-sampingnya udah ragu kita entah ilahi itu. Dan yang keluar dari diri Allah itu tidak akan pernah luntur keilahiannya, walaupun itu nuzul atau turun ke dunia dan menjadi manusia. Yesus itu manusia sejati dan sempurna, dan ilahi sejati yang sempurna. Makanya dia layak dipuji dan disembah sebagai Kurios, Tuhan. 4, Bapak Ibu Saudara, hanya karena kasihnya Tuhan Allah mengangkat semua pengikut Yesus atau yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus menjadi anak-anak Allah yang lahir daripadanya. 1 Yohanes 5:1. Umat Kristen menjadi anak-anak Allah bukan karena Allah yang kita tidak tahu jenis kelaminnya itu melahirkannya secara jasmani seperti manusia melahirkan anak-anaknya. Bukan pula karena pengikut Yesus merupakan hasil emanasi dari diri Allah. Hasil emanasi kita tahu artinya sesuatu yang memancar keluar dari diri asalnya. Umat Kristen menjadi anak-anak Allah karena Allah memulihkan kembali kemuliaan dan hormat yang diberikan Tuhan kepada pengikut Yesus Kristus, sehingga sama seperti pada waktu penciptaan manusia, baca Mazmur 8 ayat 6. Dan oleh karya Yesus Kristus, manusia kembali memiliki gambar dan rupa Tuhan sewaktu mereka diciptakan, yaitu gambar dan rupa yang tidak dikotori oleh dosa. Karena Yesus telah mengampuni dosa semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam keadaan seperti itu, Adam disebut anak Allah. Baca Lukas 3 ayat 38. Dengan demikian, sebutan anak-anak Allah hendak menyatakan betapa dekatnya pengikut Yesus Kristus kepada Tuhan Allah Yesus Kristus Roh Kudus, dan betapa kasihnya Tuhan yang Maha Esa itu kepada para pengikut Yesus Kristus tersebut. Pengikut Yesus Kristus menjadi imitatio Dei, peniru Allah, dan menjadi prolongatus Christi, perpanjangan tangan Kristus. Dalam Alkitab ada beberapa petunjuk yang membuat pengikut Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Antara lain, 1, karena Allah Bapa mengaruniakan kasih-Nya kepada mereka, 1 Yohanes 3:1. 2, karena mereka dipimpin Roh Allah, Roma 8:14. 3, karena status itu disaksikan oleh Roh bersama-sama dengan roh mereka, Roma 8:16. Ketiga, karena mereka telah menerima Roh Allah yang membuat mereka menjadi anak-anak Allah, Roma 8:15. Karena 4, karena mereka membuat kebenaran dan mengasihi saudaranya, bandingkan 1 Yohanes 3:10. Kelima, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Kristus, 1 Yohanes 5 ayat 1. Keenam, karena iman dalam Yesus Kristus, Galatia 3:26. Ketujuh, karena mereka mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, 1 Yohanes 5 ayat 2. Kedelapan, karena mereka mengasihi musuh dan meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, Lukas 6 ayat 35. Yang kesembilan, karena mereka telah dibangkitkan, Lukas 20 ayat 36. Yang ke-10, karena mereka yang percaya dalam namanya, Yohanes 1 ayat 12. Dan ke-11, karena mereka membawa damai, Matius 5 ayat 9. Catatan-catatan itu menunjukkan bahwa dalam hal menjadi anak-anak Allah, pengikut Yesus Kristus mengalami kombinasi tindakan Tuhan Allah kepada pengikut Yesus Kristus
atau dengan apa yang dilakukan oleh pengikut Yesus Kristus sebagai respons terhadap tindakan Allah tersebut. Kalau perbuatan Tuhan dan sambutan manusia tidak saling bertemu, maka orang beriman gagal menjadi anak-anak Allah, walaupun dia mengatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Mari kita temukan respons dan jawaban pengikut Yesus Kristus agar dirinya jelas sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengasihi. Pengikut Yesus Kristus mengasihi Dia atau Allah Bapa yang melahirkan dan mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan. Artinya pengikut Yesus Kristus mengasihi Allah dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Allah. Selanjutnya para pengikut Yesus Kristus mengasihi anak-anak Allah. Tindakan-tindakan mengasihi ini berarti mengasihi Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus Sang Ilahi yang Maha Esa itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Lukas 10:27. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, serta mengasihi semua pengikut Yesus Kristus sebagaimana Yesus Kristus rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan hidup sahabat-sahabatnya. Penulis 1 Yohanes mengajak pengikut Yesus Kristus terus menjalankan hukum emas atau golden law yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi cara menjalankan kasih itu tidak lagi seperti orang Yahudi mengasihi Jehovah Elohim, dan tidak juga seperti orang-orang Yunani mengasihi dewa-dewi mereka, melainkan mengasihi Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus dengan menjalankan perintah-perintahnya. Minggu lalu sudah dijelaskan perintah-perintah Yesus Kristus kepada para pengikutnya, yakni percaya kepada nama Yesus Kristus Anak Allah, 1 Yohanes 3:23, dan mengasihi bukan hanya dengan kata-kata dan lidah saja, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran, 1 Yohanes 3:18. Perbuatan dalam kebenaran itu adalah bersedia mengorbankan atau memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya, Yohanes 10:13. Beriman dan perbuatan nyata harus saling sejalan. Mari kita pahami hal beriman itu. Sekarang kita pahami dulu bagaimana hal beriman, ya. Beriman kepada nama Yesus berarti percaya bahwa Jehovah adalah keselamatan. Arti Yesus demikian. Dan keselamatan itu sedang ditawarkan kepada umat manusia tanpa terkecuali dalam diri dan oleh Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian. Yang perlu dilakukan manusia adalah menyambut keselamatan itu dan membuatnya menjadi penentu dalam kehidupannya. Beriman kepada Yesus adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi menjadi Tuhan, Kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah Bapa sendiri yang membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus, bukan orang Kristen yang membuat dia Tuhan dan Kristus. Ingat itu. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu dalam Wahyu 19:16. Yakni yang memegang kuasa atas segala kuasa yang ada di surga dan di bumi, Matius 28:18, dan yang memegang kuasa atas diri orang beriman. Beriman bahwa Yesus adalah Kristus berarti menyambut Yesus sebagai Raja, karena dia adalah Raja kekal dan kerajaannya pun kekal. Baca Daniel 7:13-14, Lukas 1:33. Menyambut Yesus sebagai Raja berarti bersedia menjadi warga kerajaan Yesus, yakni kerajaan surgawi di bumi, yang deklarasi kewargaan dalam kerajaan ini dilakukan dalam penerimaan baptisan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Anda mau menjadi warga kerajaan surgawi, silakan mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beriman bahwa Yesus adalah anak Allah berarti menyambut Yesus adalah firman kekal yang ada dalam diri Allah
sebelum dunia diciptakan, yakni firman yang berinkarnasi, menjelma, gabizolma dalam diri Yesus Kristus. Dalam relasi anak Allah dan Allah Bapa tidak perlu dilihat hubungan subordinasi atau hipostasis anak dan Bapa. Tetapi yang perlu dilihat, dipercayai adalah relasi dalam cara penyataan atau penampakan diri dan cara Allah yang Maha Esa itu bekerja atau berkarya di tengah umat manusia. Jadi jangan sampai habis suaramu memperdebatkan bahwa Yesus lebih rendah atau lebih tinggi dari mana, atau tidak seperti dulu-dulu di tengah-tengah gereja sampai rusak gereja. Jangan begitu lagi zaman sekarang karena udah jelas. Dengan demikian tidak perlu ada perdebatan tentang adanya yang lebih rendah atau yang lebih tinggi di antara Allah Bapa dan anak Allah. Sewaktu Allah Bapa dalam firman-Nya nuzul atau turun datang ke dunia dan menjadi manusia, dia menjadi anak Allah. Allah Bapa dan anak Allah dapat dibedakan dalam sebutan cara berkarya, cara penyataan diri, tetapi tidak terpisahkan. Allah Bapa ilahi dan tidak manusia. Anak Allah ilahi dan manusia. Ada beda penampakan atau wujud, tetapi tidak terpisahkan dalam keilahian. Semuanya itu ditempuh oleh Tuhan Allah adalah demi keselamatan umat manusia dan seluruh ciptaan. Mudah-mudahan dari keterangan ini dapat dipahami mengapa Tuhan Yesus Kristus sembahan umat Kristen itu dilahirkan, bukan diciptakan, dan bukan muncul sendiri seperti muncul atau nampaknya malaikat. Yesus Kristus itu bukan ciptaan, melainkan firman kekal dan ilahi yang dalam diri Allah dan yang adalah Allah sebelum nuzul atau menjadi manusia, datang ke dunia atau dilahirkan melalui Maria. Jalan ini ditempuh untuk menunjukkan bahwa Allah Bapa ingin menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Bedanya dengan manusia biasa adalah bahwa Yesus Kristus tidak dilumuri dosa Adam ataupun oleh dosa Maria, dan dia berkuasa seperti Allah Bapa berkuasa. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah yang melahirkan anaknya Yesus Kristus juga mengasihi anak-anak Allah, yang berarti melakukan perintah-perintah Allah. Pengikut Yesus Kristus tidak cukup hanya mengasihi Tuhan Yahweh Elohim Allah Bapa dan Yesus Kristus yang lahir dari Bapa, tetapi harus dibarengi dengan tindakan-tindakan mengasihi anak-anak Allah atau sesamanya pengikut Yesus dan sesamanya manusia. Kasih itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yohanes berulang-ulang menegaskan perlunya saling kasih mengasihi di antara manusia yang sudah bersaudara dalam Kristus Yesus. Baca misalnya 1 Yohanes 2:10, 1 Yohanes 3:11, 1 Yohanes 3:14, 1 Yohanes 4:8, 1 Yohanes 4:11, 1 Yohanes 4:20. Semuanya itu mengatakan agar kita saling mengasihi karena Tuhan itu adalah kasih. Lagi 1 Yohanes 4:21. Mengasihi Allah berjalan sama dan beriringan dengan perbuatan mengasihi saudara. Dua-duanya saling menunjukkan. Seseorang tidak boleh sesuai dengan kepuasan hatinya berbuat dalam rangka mengasihi saudaranya, tetapi harus berpedoman kepada bagaimana dia mengasihi Tuhan Allah. Demikian sebaliknya, mengasihi saudara harus dalam rangka menjalankan perintah-perintah Yesus Kristus. Dan mengasihi Allah bukan berdasarkan perintah-perintah saudara atau sesama. Jadi perintah-perintah Tuhan harus merombak pola mengasihi yang berdasarkan adat, budaya, dan hukum-hukum pergaulan sehari-hari, sehingga semua sesuai dengan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Yesus Kristus ini tidak berat, melainkan ringan, seperti dikatakan Yesus Kristus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan lemah rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29-30. Mengapa perintah Yesus tidak berat, melainkan ringan? Karena perintah-perintahnya tidak ribet, tidak rumit, tidak memperbudak. Perintah itu menyenangkan dan membahagiakan. Yang perlu hanya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus,
kepada Yesus adalah Kristus, dan Yesus adalah anak Allah, dan untuk melakukan iman percaya itu yang perlu hanya kesukarelaan dan ketaatan. Berat ringannya menjalankan perintah-perintah Yesus Kristus adalah seberat dan seringan bernapas. Kalau semua peralatan pernapasan sehat, maka sangat ringan bernapas. Tetapi kalau paru-paru sakit seperti karena sakit asma, batuk, pneumonia, atau kena virus penyakit COVID-19, maka bernapas itu sangat berat. Bahkan kalau gagal bernapas jadi mati. Demikianlah ringannya dan beratnya menjalankan perintah Yesus Kristus kalau jasmani, rohani, iman, akal, dan pikiran maupun pergaulan sehat. Menjalankan perintah-perintah Yesus Kristus menjadi sangat ringan apabila adat, budaya, dan hukum-hukum pergaulan sehari-hari sudah sesuai dengan perintah-perintah Allah. Artinya sehat adat, sehat budaya, sehat hukum-hukum pergaulan sehari-hari, sehat masyarakat, yakni semua penyakit masyarakat seperti judi, mabuk-mabukan, narkoba, mentalitas korupsi, saling menipu, telah dibersihkan. Keadaan sehat itu menunjukkan bahwa semua yang lahir dari Allah telah berhasil mengalahkan dunia. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, semua yang lahir dari Allah dan beriman mengalahkan dunia dan berkemenangan. Pengikut Yesus Kristus, anak-anak Allah, ditempatkan di dunia ini bukan untuk tidur-tidur dan berpangku tangan, tetapi berjuang dan memenangkan pertarungan dengan dunia ini. Untuk mengalahkan dunia, Paulus menasihatkan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang sesat, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Cukup panjang dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Apa itu iman yang mengalahkan dunia, yang sekaligus iman yang berkemenangan? Itulah iman yang bisa menjadi perisai, dan dengannya orang beriman dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman Kristiani itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Agar bisa mengalahkan dunia, pengikut Yesus Kristus harus hidup sehat dalam iman. Titus 2 ayat 2, yang tidak sehat dalam iman harus ditegur. Titus 1 ayat 13, supaya sehat. Iman yang benar adalah iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Agar bisa mengalahkan dunia, pengikut Yesus harus berdiri teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13. Pengikut Yesus harus melakukan perjuangan yang baik, yakni dengan iman dan hati nurani yang murni. Bandingkan 1 Timotius 1 ayat 18. Untuk merebut hidup yang kekal yang tidak bisa diberikan dunia ini, pengikut Yesus harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6:12. Iman itu begitu luar biasa sebab dengan mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja orang beriman dapat memindahkan gunung. Bandingkan Matius 17:20. Iman itu dapat menyelamatkan. Matius 9 ayat 22. Itulah iman kita yang dapat mengalahkan dunia. Perhatikan di sini dikatakan bukan hanya iman perseorangan, melainkan iman kita, epistis hemon, emunatenu.
Semua pengikut Yesus harus memiliki iman yang sama, yakni iman yang sehat, iman yang bekerja oleh kasih, dapat digunakan sebagai perisai, barulah mampu mengalahkan dunia. Apanya dunia ini yang dikalahkan dalam iman kita, dengan iman kita? Yang dikalahkan iman kita adalah semua panah api sejahat. Dengan perisai iman yang benar dapat dikalahkan iman yang palsu atau yang sesat, yakni yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya manusia biasa, bukan juru selamat, bukan anak Allah, bukan Kristus, bukan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan iman yang benar, sikap-sikap anti Kristus di dunia ini dapat diubah menjadi sikap-sikap yang pro Kristus. Dunia dengan segala keinginan duniawinya dapat dilenyapkan oleh iman kita. 1 Yohanes 2, 17-22. Kemenangan akhir yang harus diraih oleh iman kita adalah memenangkan dunia ini seutuhnya menjadi dunia yang saling mengasihi. Marilah berjuang meraih kemenangan tersebut. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, dengan iman yang berkemenangan, pengikut Yesus Kristus punya keberanian untuk berdoa kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus Roh Kudus. 1 Yohanes 3, 21-22. Dari nasihat Paulus kita dengar, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6:18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16b. Jadi makanya tema minggu ini adalah doa umat Kristen. Orang beriman harus saling mendoakan. Harus dibuat mata rantai doa yang saling sambung tanpa putus. Misalnya mata rantai doa dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Kalau yang berdoa itu dalam iman kita, dia bisa minta agar gunung pindah ke laut, bandingkan Matius 21:21, atau dapat meminta tidak datang hujan 3 tahun dan baru datang kalau didoakan datang seperti dilakukan Elia di dalam 1 Raja 17 ayat 1, 18-45 dan Yakobus 5 ayat 17-18. Tetapi bukan hal seperti itu yang paling utama didoakan zaman sekarang ini. Yang terutama didoakan orang Kristen sekarang adalah agar umat manusia mau menyambut keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus dan mau menikmati kehidupan penuh damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Tidak perlu dipertanyakan agama mana yang sedang dan seterusnya dianut umat manusia tersebut yang menyambut keselamatan dan kehidupan dari Yesus itu. Tujuan doa sedemikian adalah agar seluruh umat manusia saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati doa-doa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, di Minggu Rogate ini Kau mengajari kami berdoa. Tetapi doa kami harus disertai dengan iman yang kuat, yang sesuai dengan firman-Mu dan yang mengenal Engkau siapa Engkau sebenarnya. Bukan iman yang palsu seperti diajarkan oleh orang-orang lain, Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami senantiasa tetap berdiri teguh dalam iman kami yang benar, yang mempercayai Engkau ya Yesus adalah Kristus, anak Allah, juru selamat, anak Allah yang maha tinggi, anak manusia, anak domba Allah yang telah menebus dosa kami semua. Bapa Surgawi, kiranya dunia dapat diubahkan untuk saling mengasihi, jangan saling membenci, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda asal usul, berbeda ras dan lain-lain. Demikian juga saudara-saudara kami yang kurang sehat sekarang oleh karena COVID-19, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka semua, memberkati obat dan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Kiranya Tuhan memberikan pikiran yang semakin cerdas bagi setiap orang untuk mencegah menularnya penyakit virus COVID-19 ini, terutama kami dalam menjelang hari-hari libur ini. Tuhan, kiranya kami mau menahan diri untuk tidak berkerumun-kerumun, walaupun sukacita kami berlimpah-limpah. Sudah kami lihat di negara yang lain, Tuhan, oleh karena mereka tidak mematuhi anjuran para hamba-Mu yang bekerja di pemerintahan, mereka banyak yang korban. Kami tidak ingin semakin banyak manusia
korban meninggal dengan sia-sia oleh karena ketidakpatuhan untuk melakukan prokes itu, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh hamba-hamba-Mu yang bekerja di pemerintahan. Tuhan memberkati kami semua. Kami mohon Tuhan ampuni dosa kami dan kabulkanlah doa kami yang kurang sempurna ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.